Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silakan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, di video kali ini kita akan membahas terkait spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-89, yang mana pada spoiler kali ini kita akan diperlihatkan Susanoo no Mikoto yang terluka oleh Okita Shoji, yang mana serangan Okita Shoji sendiri mirip dengan yang ia gunakan kepada Serizawa Kamo. Selain itu juga kita diperlihatkan masa lalu Susanoo no Mikoto, mengapa dia dijuluki sebagai Dewa Pedang dari Valhalla. Bukan hanya itu saja, bahkan Susanoo no Mikoto ternyata ingin menjadi seorang samurai terinspirasi oleh gerakan Okita Shoji pada saat dia melawan Serizawa Kamo. Jadi akan seperti apakah kisahnya di video kali ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja tegas ke pembahasannya. Chapter dibuka dengan diperlihatkan kembali pertarungan Okita Shoji versus Susanoo no Mikoto, yang mana Okita Shoji dengan menggunakan teknik yang sama dengan yang digunakan untuk melawan Serizawa Kamo. Okita berhasil melukai Susanoo no Mikoto, sang dewa pedang, tepat di bagian perutnya. Dan dari situ kita melihat sang bocah iblis dengan tatapan sadis menyeringai, seolah-olah puas karena telah melancarkan serangan pertamanya dengan telak terhadap sang dewa pedang tersebut. Setelah itu Susanoo pun bukannya kesal, malah dirinya tersenyum lalu menatap Okita Shoji dengan penuh kegembiraan. Wasit Heimdall pun mengatakan, "Hoto, pertama kalinya sang dewa pedang terkena tebasan oleh sang bocah iblis Okita Shoji." Kemudian dari situ panel pun pindah ke masa lalu, mengapa Susanoo no Mikoto dijuluki sebagai sang dewa berpedang di surga. Pada saat itu, menurut mitologi Shinto, di sini sang dewa Izanagi melahirkan 3 orang anak, yaitu Amaterasu, sang dewi matahari, Tsukuyomi, sang dewa bulan, lalu Susanoo no Mikoto, sang dewa badai. Izanagi pun membagi wilayah-wilayah itu dengan adil agar ketiga anaknya mampu berkuasa dengan bijak sebagai dewa agar bisa mengayomi umat manusia. Namun di sela-sela kegabutan para dewa, Dewa Susanoo lah yang selalu merasakan rasa bosan, bahkan kerap kali dia sendiri sering bepergian ke bumi untuk berlatih dan melihat kehidupan manusia, sehingga pada saat itu Susanoo no Mikoto bertemu dengan naga berkepala 8 yaitu Yamata no Orochi. Pada saat melihat naga berkepala 8 yaitu Yamata no Orochi, pertarungan pun terjadi antara Susanoo no Mikoto dan Yamata no Orochi sesuai yang diceritakan oleh legenda, di mana Susanoo berhasil mengalahkan sang monster berkepala 8 tersebut yang digambarkan sangat besar, bahkan besarnya segunung. Dan dari situ juga Susanoo no Mikoto mendapat pedang Kusanagi yang pada akhirnya dia miliki. Yang mana ternyata prediksi Sensei salah ya, bahwa Susanoo no Mikoto pada saat melawan Yamata no Orochi dikira Yamata no Orochi akan digambarkan seperti Python, ternyata Yamata no Orochi digambarkan seperti mirip legendanya. Oke, lanjut. Setelah mengalahkan Yamata no Orochi, ternyata Susanoo terus mengasah kemampuannya selama di bumi. Bahkan dia mengajarkan teknik berpedang kepada orang-orang di bumi pada saat itu agar bisa melawan para iblis dan makhluk-makhluk jahat agar mereka mampu membela diri mereka tanpa bantuan Susanoo no Mikoto. Kemudian dari situ, Susanoo pun di sini tidak henti-hentinya hingga pada saat itu di surga Susanoo no Mikoto melawan para dewa jahat dan meninggalkan bumi karena dia pikir di sana sudah aman. Dan singkat cerita, Susanoo telah mengalahkan beberapa musuh dewa jahat di surga dan dia pun ingin kembali lagi ke bumi untuk melihat keadaan di bawah karena telah beberapa abad tidak mengunjungi bumi. Kemudian, pada saat dia turun ke bumi, tepatnya di Provinsi Izumo, dia melihat ada seekor monster raksasa yang sedang mencoba untuk memakan manusia bersaudara itu. Setelah melihat itu, karena Susanoo melihat orang dalam kesulitan, Susanoo lekas ingin membantunya. Namun pada saat dia akan membantu, dia dikejutkan bahwa orang itu mampu mengalahkan iblis dengan sangat cepat menggunakan pedangnya. Dan karena penasaran, pada akhirnya Susanoo no Mikoto turun lalu bertanya pada pria itu dengan ekspresi konyol. "Hei, bagaimana bisa kau mengalahkan monster yang besar itu?" Kemudian pria itu menjelaskan, "Karena aku mempelajari teknik berpedang dewa terkuat di Jepang, dialah Susanoo no Mikoto." Dari situ Susanoo pun terkejut dan bertanya, "Bagaimana bisa?"
Pria itu menjelaskan bahwa dirinya diajari oleh kakeknya mempelajari ilmu berpedang yang pernah diajarkan oleh dewa hebat yang mampu mengalahkan monster besar ular berkepala 8 yaitu Yamata no Orochi. Dan dari kisah itu, pria tersebut terinspirasi dan bahkan mengembangkan teknik berpedangnya ke level lebih tinggi lagi sebagai tanda penghormatan kepada dewa Sanoo no Mikoto. Setelah mendengar hal tersebut, Susanoo pun terharu dan menangis karena dirinya bisa menginspirasi manusia. Lalu pada saat melihat Susanoo menangis, pria itu belum menyadari bahwa dia adalah Susanoo no Mikoto, sang dewa yang dia kagumi. Dan malah dia mengatakan, "Hei Bung, apakah kau baik-baik saja?" Susanoo menjawab, "Ya, aku baik-baik saja." Dan dari situ, Susanoo tergugah hatinya ingin melihat perkembangan pedang di dunia yang telah diajarkan, bahkan ingin mempelajarinya kembali ke bentuk yang lebih sempurna. Setelah itu, kita pun diperlihatkan percakapan para dewa, 3 besar kepercayaan Shinto. Di sana ada Amaterasu, Tsukuyomi, dan juga Susanoo no Mikoto. Di sini nampak wajah Amaterasu yang sangat kesal dan desain Amaterasu yang nampak seperti loli. Dan juga Tsukuyomi yang nampak elegan. Kalau dipikir-pikir ya, dia sendiri mirip sekali loh, mirip dengan karakter di Spy X Family, yaitu Fiona Frost, orang yang mencintai Twilight. Ya, kalau dipikir-pikir gaya rambutnya juga sama ya dengan Fiona Frost. Oke, lanjut. Kemudian di situ, Susanoo pun memulai pembicaraan yang mana dia meminta izin kepada Amaterasu untuk tinggal di bumi untuk alasan untuk mempelajari seni ilmu berpedang. Mendengar itu, Amaterasu sedikit kesal dan malah menceramahi Susanoo dengan mengatakan, "Kau itu bodoh atau apa? Dewa itu disegani, dewa itu mengasihi, dan dewa itu harus berada di atas manusia, bukan dia yang mengemis dan belajar dari manusia." Tsukuyomi pun mengatakan, "Kakak, kau benar. Apa-apaan si bodoh ini? Sangat menjijikan sekali. Bergabung dengan para manusia, dasar bodoh." Mendengar itu, sesaat Susanoo terdiam, tapi dia menjawab, "Aku hanya ingin mempelajari seni berpedang dari mereka. Apa salah mempelajarinya dari manusia? Karena kita adalah dewa." Mendengar itu, Amaterasu marah dan mengatakan, "Dengar Susanoo, jika kau terus seperti itu, pergilah kau dari surga dan jangan pernah kembali ke surga. Dan enyahlah kau bersama para manusia itu." Tsukuyomi menambahkan, "Benar, pergi saja kau." Setelah mendengar itu, pada akhirnya Susanoo membulatkan tekadnya dan pergi ke bumi untuk mempelajari seni berpedang dari generasi ke generasi, di mana Susanoo mengambil wujud seekor burung gagak berkaki 3 agar dia bisa leluasa memantau dan mempelajari seni berpedang umat manusia yang semakin disempurnakan dari masa ke masa. Pada saat dia di bumi, bahkan Susanoo memerhatikan beberapa tokoh samurai terkenal di Jepang, yaitu seperti Benkei Musashibo, Kamizumi Ise no Kami, Miyamoto no Yoshitsun, bahkan teknik berpedang dari luar negeri. Bahkan, dia pun memperhatikan pertarungan antara Sasaki Kojiro dan juga Miyamoto Musashi. Bahkan juga, Sasaki Kojiro sedang saat berlatih, diperhatikan terus oleh Susanoo dalam bentuk burung gagaknya, yang mana dia sendiri hampir ketahuan oleh Sasaki Kojiro. Tapi, yang paling penting adalah pada saat dia melihat secara langsung pertarungan Bakumatsu, para pejuang Shinsengumi, pada saat Okita Shoji bertarung dengan Serizawa Kamo. Dan dari situ Susanoo takjub dan merasakan ilmu berpedang di tahap sempurna pada diri Okita Shoji. Dan setelah itu Susanoo mempelajari terus teknik berpedang hingga dirinya meminta bantuan kepada pandai besi surga dan manusia untuk dibuatkan pedang Izanagi ke bentuk katana karena terinspirasi oleh Okita Shoji. Dan dari situlah kenapa Susanoo no Mikoto disebut sebagai dewa pedangnya di surga Valhalla. Setelah itu pun kita diperlihatkan panel pertarungan kembali antara Susanoo no Mikoto versus Okita Shoji, yang mana Susanoo makin bersemangat dan ingin melanjutkan pertarungan melawan Okita Shoji hingga Susanoo berubah kuda-kudanya ke bentuk pose kabuki klasik ala samurai Jepang, yang menunjukkan bahwa Susanoo siap untuk pertarungan selanjutnya, yang mana pedangnya berubah menjadi lebih besar dan bersiap untuk menyerang Okita Shoji, dan panel pun selesai. Tapi belum cukup dari situ minasan, karena di sini ada juga chapter bonus loh, di mana kita diperlihatkan Python yang menonton pertarungan antara Apollo versus King Leonidas, lalu membantu Apollo setelah keluar dari arena pertarungan dan memenangkan pertarungan tersebut. Di sini bahkan Apollo menceritakan bagaimana dia sendiri mengagumi King Leonidas sebagai lawan terkuatnya.
Nah, itu ada minasan terkait pembahasan spoiler manga Record of Ragnarok chapter ke-89. Jadi gimana nih menurut minasan terkait pembahasan spoiler kali ini? Dan juga terdapat spoiler bonus bahwa kita diperlihatkan Python yang datang untuk menyelamatkan dan membopong Dewa Apollo. Dan untuk full raw-nya, seperti biasa kita akan bahas di tanggal 28 mendatang. Jadi gimana menurut minasan terkait pembahasannya? Silahkan isi di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selalu tetap saksikan di channel Tawa-chan agar minasan tidak ketinggalan informasi terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!